Baik, yang Anda saksikan tadi adalah kisah di mana seorang ayah yang sulit untuk melepaskan anaknya, untuk dimakamkan anaknya tersebut mati karena serangan Zionis Israel. Itu tidak hanya satu cerita pemirsa, tapi banyak sekali cerita ayah, ibu harus kehilangan anaknya. Begitu pula anak-anak harus menjadi yatim piatu karena kekejian dari Zionis Israel. Untuk mengupdate bagaimana saat ini kondisi di Gaza Palestina dan juga apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai negara ini dapat segera menghentikan perang ini, kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Yon Mahmudi, analis geopolitik Timur Tengah, dan juga nanti kita akan coba berbincang dengan Mas Fikri, relawan Mercy di Gaza Palestina. Selamat pagi Mas Yon. Selamat pagi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini sudah lebih dari 60 hari, besok tanggal 7 tepat 2 bulan begitu, dan sudah 20.000 warga Gaza Palestina yang tewas, bahkan masih juga belum dapat dipastikan berapa banyak yang masih tertimbun di reruntuhan. Kondisinya nanti dari sisi Mas Yon, apakah upaya ini sudah dapat upaya berbagai negara ini dapat dilakukan? Tapi kita update dulu begitu ya, bagaimana kondisi terkini. Sudah ada Mas Fikri, relawan Mercy di Gaza. Selamat pagi waktu Jakarta, Mas Fikri. Assalamualaikum. Selamat pagi dini hari Mbak, waktu Indonesia, waktu Gaza maksud kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri, semoga dalam kondisi sehat ya Mas. Kalau melihat berita-berita mengenai kondisi Gaza, nampaknya semakin masif serangan Israel. Bagaimana kondisi di sana Mas? Apakah masih ada tempat yang cukup aman untuk warga Gaza ini berlindung? Sekali lagi kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan bahwa sebenarnya tidak ada tempat bagi warga Palestina maupun sebenarnya warga asing yang ada di jalur Gaza bagian Palestina ini, karena sebenarnya kami ini kan sebagai relawan kemanusiaan Rescue Committee adalah WNI, dan kami ada 3 orang, dan kami sebenarnya saat itu tinggal di Wisma Dr. Jas Rizal yang masih terhubung dengan Rumah Sakit Indonesia. Namun pada akhirnya pada Rabu 22 November yang lalu kami terpaksa ikut mengevakuasi karena keadaan semakin genting dan keadaan semakin sulit, sehingga seluruh pasien ataupun warga yang mengungsi ataupun dokter semuanya mengungsi ke jalur Gaza bagian selatan, dan sampai saat ini memang dentuman-dentuman bom masih terus terdengar oleh kami, dan memang update korban yang saya dapatkan dari media pemerintah Gaza bahwa sudah ada 16.200 lebih yang syahid, di antara mereka adalah 7.100 adalah anak-anak dan juga 4.800 mereka perempuan. Dan untuk setelah gencatan senjata ini memang yang meninggal dari 77 titik pembantaian ya sudah mencapai 1.200, dan seperti yang saya katakan bahwa totalnya sudah mencapai seperti yang saya katakan, dan memang masih ada 7.600 korban yang masih di bawah reruntuhan dan memang sulit dicari dan sulit dijangkau hingga sampai saat ini, dan korban luka-luka sudah mencapai 42.000 sampai 43.000 lebih. Oke. Untuk serangan Zionis Israel hingga saat ini kita berbincang, mereka menyasar konsentrasi wilayah yang disasar oleh mereka itu wilayah mana saja, Mas Fikri? Ya, memang keserangannya memang umumnya ke seluruh jalur Gaza, namun mereka konsen di jalur Gaza bagian utara. Perlu ketahui, saya mendapatkan informasi juga bahwa ada masih 4-5 rumah sakit kecil ya, memang masih beroperasi di jalur Gaza bagian utara, dan memang saat ini memang rumah sakit Indonesia masih belum bisa beroperasi, dan mereka memfokuskan korban luka-luka dilarikan ke rumah sakit ke Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara, dan ini saya dapatkan informasi bahwa masih ada 7.000 para pengungsi yang ada di Kamal Udwan sendiri, karena rumah sakit ini sebenarnya lebih kecil dari rumah sakit Indonesia. Bayangkan rumah sakit Indonesia saat itu bisa menampung 2-5.000 pada saat saya belum kehilangan sinyal, tapi setelah saya datang ke sini memang seperti yang saya gambarkan bahwa lebih dari 20.000 ya korban yang mengungsi yang di rumah sakit Indonesia, dan sampai saat ini mereka juga memfokuskan di jalur Gaza bagian selatan di kota Khan Yunis dan juga kota Rafah. Namun kabar baiknya rumah sakit Indonesia sebenarnya emergensinya sudah menyala, namun masih belum bisa menerima korban luka-luka, dan mereka hanyalah
hanya merawat korban yang masih ada yang ada di rumah sakit Indonesia, karena mereka para dokter dan segala petugas-petugasnya mereka fokus ke rumah sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara. Oke, baik. Terima kasih Mas Fikri atas laporannya. Kami doakan Anda dan rekan-rekan serta warga Palestina juga di sana dalam kondisi sehat walafiat meskipun di tengah gempuran Zionis Israel yang masih berlangsung hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fikri. Waalaikumsalam. Kita nanti ngobrol lebih banyak lagi dengan Pak Yun, terutama dengan skenario setelah gencatan senjata apa yang akan terjadi ketika invasi dan serangan Israel juga masih terus berlangsung hingga saat ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Yun, kalau melihat ini nampaknya agresi militer Israel ini memasuki fase baru, sudah menyerang ke wilayah Gaza Selatan, di mana tadinya Gaza Utara dan juga Gaza Tengah. Bahkan melihat pernyataan Netanyahu di berbagai media, nampaknya tidak ada secerca harapan untuk melihat jeda kemanusiaan yang mungkin akan terjadi dan lain sebagainya. Nampaknya semakin masif nantinya ke depannya. Seperti apa Mas Yun mencermatinya? Ya, kalau kita melihat kondisi yang terakhir ini kan ada 3 hal ya pasca gencatan senjata terakhir yang kemarin itu. Yang pertama adalah tujuan perang Israel itu belum tercapai. Kalau tujuannya kan untuk menghancurkan Hamas, ya nampaknya itu tidak bisa dilakukan. Justru dalam gencatan kemarin dilihat bahwa Hamas memainkan peran untuk mengatur gencatan. Jadi seperti bahwa Israel diarahkan oleh Hamas dengan pertukaran tawanan itu, ya. Dan dari negara lain seperti Prancis, ya, Macron kan mengatakan kalau fokusnya Israel itu adalah Hamas, maka perang ini bisa panjang, bisa 10 tahun gitu ya. Karena realitasnya bahwa Hamas tidak bisa dikalahkan dalam kondisi bahkan titik komando sentral Hamas sendiri kan berpindah-pindah ya. Yang awalnya di rumah sakit Ashifa kemudian dianggap dan itu dihancurkan, ternyata kan tidak ada. Kemudian yang kedua, tekanan publik internasional kan begitu kuat ya. Amerika kan juga sudah hampir tidak sabar ya ketika mengatakan apabila sivil tidak menjadi perhatian begitu ya, maka bisa saja Israel mendapatkan kemenangan secara taktis, tetapi strategis dia akan kalah gitu ya, karena banyaknya korban sipil yang sudah berjatuhan dan dunia internasional sudah tidak sabar. Yang terakhir, kondisinya secara ekonomi juga Israel mengalami persoalan. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Netanyahu adalah bagaimana secepatnya melakukan eskalasi, mengintensifkan serangan demi serangan yang dari utara itu akan dialihkan ke selatan gitu ya. Dan polanya kan hampir sama. Jadi sekolah dibombardir ya, kemudian nanti area publik ya. Dan terakhir nanti begitu mereka pindah cari tempat ke rumah sakit akan dihancurkan. Tapi ini akan memakan waktu. Sementara deadline saya kira tidak lebih dari 1 minggu ini. Apabila tidak ada realisasi ya, penyelesaian ini tentu akan berubah, karena per hari ini kan Putin berkunjung ke Riyadh ya, dan juga ke Uni Emirat Arab membicarakan masalah ini, maka tekanan publik akan semakin kuat dan bisa saja gencatan senjata yang kedua ya akan dipaksakan terjadi. Oke, itu soal dunia internasional ya, tekanan. Tapi kalau kita melihat pada konteks gencatan senjata kemarin kan juga terjadi pertukaran tawanan ya gitu. Dan kalau tidak salah sekarang juga kan belum terrealisasi seutuhnya. Nah, apakah Benyamin Netanyahu juga masih akan menunggu deal-deal lagi dengan pihak Hamas, atau bombardir ini akan tetap dilakukan untuk menekan Hamas membebaskan segera tawanan mereka? Jadi kalau kita lihat realitasnya bahwa Hamas tidak bisa dipaksa dengan bombardir ya untuk bisa menyerahkan. Nah, ini kan persoalan utama bahwa ketika masyarakat rakyat Palestina diteror dengan bom ya, itu kan yang terjadi bukan mereka semakin menjauh kepada Hamas dan kemudian menunjukkan rasa tidak suka karena mereka menderita, tetapi justru menyatukan ya mereka dengan Hamas, dan semangat ya pembelaan mereka menjadi sangat kuat. Nah, ini kan salah satu kegagalan dari Israel karena tidak bisa memisahkan, sehingga targetnya itu menjadi target yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini kan hal yang sangat menyulitkan.
Nah, oleh karena itu tawaran Hamas itu juga sedang ditunggu juga ya, untuk membebaskan, terutama kan yang disisahkan. Jadi kalau yang lanjut usia, anak-anak kan sudah dibebaskan ya, itu yang rentan. Tetapi kan yang untuk ya laki-laki, anak muda, kemudian mereka itu adalah settlers ya, para pemukim yang merebut tanah dan sebagainya, dan tentara itu kan yang paling akhir ya. Jadi dan itu saya kira tukarnya akan semakin besar. Nah, kalau kemudian keluarga dari tawanan itu tetap menuntut ya apapun kondisinya harus dikembalikan ya. Karena tuntutannya kan dari Hamas adalah itu akan ditukar dengan tawanan-tawanan yang ada di penjara ya, orang-orang Palestina ya, secara keseluruhan. Tapi kalau kemudian dari keluarga ya, artinya bahwa antara membebaskan ya keluarga mereka dan itu ditukar demi perdamaian, bisa saja posisi ini bisa menekan Netanyahu, walaupun Netanyahu ya bersikeras ya bahwa bisa saja tawanan itu tidak kembali apabila tekanan publik ke dia semakin kuat. Itu ancaman dari Netanyahu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yon atas waktunya. Kita juga Mas masih Yon akan memberikan informasi terbaru ya dari wilayah Gaza, Palestina.